Halo Builders, kembali lagi di Jawara Hobi dan ini adalah review yang kalian tunggu-tunggu. Yap, ini adalah Master Grade Barbatos dan ini adalah MG pertama gua. Jadi kalau teman-teman biasanya merakit kit RG ataupun kit High Grade dan berencana untuk mencoba kit Master Grade, kalian berada di video yang tepat. Karena di video ini gua akan ceritakan kelemahan dan kelebihan dari Master Grade ini apa dibandingkan dengan kit RG maupun kit High Grade. Pertama-tama yang ingin gua bahas tentu adalah proses perakitannya. Kalau kalian bertanya kit MG atau RG lebih sulit dirakit, gua bilang kit MG lebih sulit dirakit karena meskipun partnya ini lebih besar, jadi harusnya lebih gampang dirakit, tetapi partnya lebih banyak dibandingkan dengan kit RG. Khususnya inner frame pada MG Barbatos ini, menurut gua ini cukup kompleks dan sebenarnya gua cukup takjub karena part-partnya itu lumayan banyak dan penuh dengan mekanisme juga ada gimmick opening part. Nah, jadi gua bisa bilang untuk inner frame MG ini lebih detail dibandingkan dengan inner frame RG. Nah, tetapi intinya proses perakitannya ini menurut gua sangat menyenangkan, berbeda dengan RG ataupun High Grade yang pernah gua rakit. Ya, jadi kalau kalian belum pernah merakit kit Master Grade, gua rasa patutlah untuk dicoba. Selanjutnya untuk desain, ya menurut gua ini adalah salah satu kit Gundam terganteng yang gua punya. Dan untuk proporsinya ini juga menurut gua sangat bagus. Dengan bahunya yang lebar membuat kitnya ini kelihatan sangat gagah. Dan pastinya kalau kita bandingkan dengan High Grade Barbatos, proporsi tubuhnya pasti lebih bagus di Master Grade-nya ini. Ya, bahkan kalau kita bandingkan dengan regret lainnya, gua masih merasa Master Grade ini memiliki proporsi tubuh yang lebih bagus, lebih kelihatan berisi dan gagah. Tetapi tentu untuk masalah desainnya ini sangat subjektif, jadi balik lagi ke selera kalian masing-masing. Selanjutnya untuk akurasi warna pada kitnya ini, sebenarnya gua sama sekali tidak ada komplain. Menurut gua ini sudah sangat bagus, apalagi untuk logo Barbatosnya ini semuanya menggunakan clear part. Ya, jadi gua rasa ini sudah sangat perfect, tidak ada miscolor sama sekali. Cuman yang agak gua bingungkan itu adalah color separationnya. Ya, separasi warnanya, kalian bisa lihat di bagian kakinya ini, warna putihnya ini menurut gua agak kelihatan polos karena tidak ada separasi warna. Gua beri contoh, ini adalah RG RX-78, sudah keluar 10 tahun yang lalu. Kalian bisa lihat untuk bagian kakinya ini juga seharusnya berwarna putih semua, tetapi Bandai membuatnya menjadi 3 warna putih yang berbeda. Menurut gua ini sangat menarik, membuat kitnya ini tidak kelihatan polos. Tetapi kenapa pada MG Barbatos ini ukurannya lebih besar, harganya hampir 2 kali lipat, tetapi warna putihnya ini masih saja satu jenis, warna birunya ini juga cuma satu jenis. Ya, untuk jawaban permasalahan ini akan gua skip dulu dan nanti akan gua jelaskan di kesimpulannya nanti. Karena nanti juga ada pertanyaan yang cukup mirip. Gua rasa untuk color separation-nya kit RG lebih bagus. Oke, selanjutnya untuk detailnya, seperti yang gua bilang tadi, inner frame pada kitnya ini cukup membuat gua terpukau karena detailnya ini sangat menakjubkan, dipenuhi oleh mekanisme dan gimmick-gimmick. Contohnya seperti pegas warna silver yang dapat digerakkan saat kita mengartikulasikan Gundamnya ini. Cuman lagi-lagi yang membuat gua agak bingung, kenapa inner frame yang sedetail ini ditutupi dengan part armor yang kalau gua bilang agak di bawah ekspektasi gua sedikit. Tetapi kalian jangan salah paham dulu. Armor pada Barbatos ini menurut gue ini sudah sangat bagus, cuman masih kalah detail dengan kit Real Grade. Ya, kalian bisa lihat lagi-lagi contohnya di bagian kakinya ini banyak sekali part-part yang ukurannya besar, separasi partnya itu juga sedikit karena separasi warnanya sedikit, tentu saja separasi partnya itu juga sedikit. Ya, kalian bisa lihat RG ini partnya lebih kecil-kecil. Ya, jadi gua saat merakit inner frame-nya ini ekspektasi gua sudah dibuat tinggi sekali. Tetapi saat merakit armornya ini, ya ekspektasi gua memang agak turun lah. Ya, tetapi kesimpulan yang gua dapatkan adalah inner frame pada Master Grade lebih detail dibandingkan RG, tetapi untuk part armornya ini gua rasa RG lebih detail. Ya, tetapi karena part separation-nya yang sedikit, itu membuat kitnya ini terasa sangat solid. Ya, jadi gua rasa kitnya ini bakalan cocok sekali kita pajang di meja kerja kita ataupun meja belajar. Karena skenarionya kalau kitnya ini misalnya tersenggol dan jatuh, kitnya ini juga tidak ada part yang lepas. Jadi memang gua sangat kagum dengan kekokohan dari kitnya ini.
Oke, sekarang kita akan lihat apa-apa saja yang kita dapatkan dari kitnya ini. Yap, jadi ini semua yang kita dapatkan. Yang pertama, ini adalah rifle-nya. Untuk detailnya kira-kira seperti begini. Jadi ada logo tekadannya. Untuk bagian ini ada stiker metalik. Ini bisa dipanjangin. Untuk bagian gagangnya ini juga bisa digerakkan. Paling uniknya ini bisa dilipat. Ya, jadi bisa dilipat dan disimpan di bagian backpacknya. Selanjutnya ini adalah mace-nya. Jadi detailnya kira-kira seperti begini. Menurut gue ini cukup nice. Jadi ini bisa dipanjangkan juga. Dan tentu saja juga bisa kita simpan di bagian backpacknya dengan adaptor yang diberikan. Senjata terakhir ini adalah katana yang terdiri dari 2 buah part. Bisa juga kita simpan di bagian backpack dengan adaptor yang diberikan. Selanjutnya kita juga mendapatkan 3 pasang part tangan menggenggam, tangan mengepal, dan tangan relax. Oke, kita akan lihat detail dan gimmicknya ini lebih dekat. Di bagian kepalanya ini detailnya seperti begini. Di bagian atasnya ini juga ada gimmick pegas-pegas ya. Jadi ini bisa bergerak kalau kita mengartikulasikan Gundamnya. Untuk bagian bahunya ini ada logo dengan bahan clear part. Untuk bagian tangannya ini detailnya kira-kira seperti begini. Di bagian sikunya ini juga ada mekanisme pegas. Dan untuk telapak tangannya begini. Jadi untuk jempolnya ini bisa bergerak, tetapi keempat jarinya ini tidak bisa bergerak. Berikut ini untuk detail badannya juga ada logo Barbatos dengan clear part. Bisa kita buka untuk menampakkan kokpit dan pilotnya, Mikazuki August. Nah, berikut ini untuk perutnya, ini adalah inner frame-nya. Ya, jadi juga ada gimmick pegas. Dan untuk bagian backpack-nya seperti begini. Ini bisa kita arahkan. Ini juga ada gimmick membuka. Ya, jadi ini juga ada di versi high grade-nya. Kemarin memang gua bilang gua tidak tahu fungsinya buat apa. Tetapi untuk master grade ini bisa digunakan untuk menyangga rifle-nya. Dan untuk part hitamnya ini juga bisa kita keluarkan untuk kita menyimpan senjatanya. Oke, ini untuk detail skirt depan, skirt samping, dan skirt belakang. Berikut ini untuk detail bagian kakinya. Seperti yang gue bilang tadi, part warna putihnya ini agak kelihatan polos karena ukurannya juga cukup besar. Untuk bagian pahanya ini juga hanya 2 buah part yang digabungkan menjadi satu. Dan untuk logonya ini juga dengan clear part. Untuk bagian belakangnya ini seperti begini. Ya, jadi kelihatannya tidak begitu polos karena ada kelihatan inner frame-nya. Ya, ini juga ada gimmick pegas dan ini juga ada pipa-pipa yang kita temukan juga di versi high grade-nya. Sekarang kita akan lihat artikulasinya di bagian kepala. Tentu bisa 360 derajat. Untuk bagian bahunya ini bisa bergerak secara independen ke sampingnya seperti begini dan pastinya bisa bergerak 360 derajat. Untuk elbow-nya seperti begini dan untuk telapak tangannya ini bukan ball joint, bisa digerakkan 360 derajat dan juga ada artikulasi ankle. Untuk artikulasi bagian perut ke depan begini dan ke belakang seperti begini. Lututnya ini hanya 90 derajat lebih sedikit karena terhalangi oleh partnya ini. Dan untuk bagian sampingnya ini juga bisa diartikulasikan. Untuk telapak kaki bisa diputar sedikit dan bagian depannya ini juga bisa digerakkan, tetapi bagian belakangnya ini fix. Oke, kesimpulannya untuk MG Barbatos ini adalah salah satu kit Gundam favorit gua. Ya, selain desainnya ini yang ganteng, proporsi tubuhnya ini juga menurut gua sangat bagus. Kitnya ini juga dilengkapi dengan fitur-fitur dan gimmick-gimmick yang menurut gua ini sangat menarik. Dan untuk ukurannya ini juga menurut gua sangat pas kita pajang di meja kerja ataupun meja belajar kita. Ya, jadi dengan harga 600.000 gua rasa sangat worth it. Ya, tetapi tadi ada pertanyaan yang belum terjawabkan. MG, RG, mana yang lebih baik? Oke, setelah gua rakit master grade-nya ini, gua menarik kesimpulan sebenarnya peringkatnya itu bukan real grade di sini, master grade di sini, melainkan master grade di sini, real grade di sini. Karena kedua kitnya ini memiliki pendekatan yang berbeda. Ya, jadi kalau kalian tanya separasi warna, separasi part, mana lebih bagus? Gua bisa bilang RG lebih bagus. Tetapi kalau ditanya mana lebih mirip seperti di animenya, gua bisa bilang master grade lebih mirip. Ya, jadi gua rasa master grade ini seperti peningkatan dari kit high grade. Sedangkan kalau kit real grade ini gua rasa ini ada di lini yang berbeda. Kit RG ini lebih mementingkan realistisnya. Ya, jadi ini adalah proyeksi bagaimana Gundam ini kelihatan di dunia nyata. Makanya itu part separation-nya lebih banyak, color separation-nya lebih banyak, dan untuk stikernya ini juga lebih banyak. Jadi gua rasa kedua grade-nya ini memiliki kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Kalau untuk master grade-nya ini inner frame-nya lebih detail, proporsi tubuhnya lebih bagus, ukurannya lebih besar dan lebih anime accurate. Ya, tetapi kalau untuk kit real grade, part separation, color separation-nya lebih bagus dan
konsepnya itu lebih menunjukkan bagaimana Gundam itu terlihat di dunia nyata. Jadi gua rasa sekian saja dari gua. Semoga informasi yang gua berikannya ini bisa bermanfaat. Terima kasih untuk kalian yang menonton videonya ini sampai akhir. Kalau kalian suka, bolehlah bantu like, comment, share, dan subscribe di channel ini. See you in the next video and always live with your passion.